Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Ika Mabduha. Di video kali ini aku akan membahas tentang masalah kesehatan pada anak untuk orang tua. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan komen serta subscribe bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, apakah kalian sudah tahu tentang beberapa masalah kesehatan yang mungkin bisa terjadi pada putra dan putri kalian? Mari kita simak satu persatu. Masalah yang pertama yaitu gizi kurang atau kurang energi dan protein. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya jumlah asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga berat badan anak menjadi kurang. Jika putra dan putri kalian mengalami hal ini, maka akan menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi menurun sehingga mudah sakit dan sulit berkonsentrasi saat belajar. Khusus untuk anak perempuan yang kekurangan energi dan protein yang cukup lama akan berpengaruh pada keterlambatan menstruasi atau haid pertamanya itu. Nah, masalah yang kedua yaitu tentang gizi lebih. Gizi lebih terjadi karena jumlah makanan konsumsi melebihi kebutuhan tubuh dan kurangnya aktivitas fisik yang kalian lakukan. Jika putra dan putri kalian mengalami hal ini, maka tubuhnya akan menjadi gemuk, lamban, dan cepat lelah. Gizi lebih dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung, kencing manis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, atau hipertensi. Jadi gizi lebih sama bahayanya dengan gizi kurang ya. Nah, bagaimana sih cara mengukur status gizi anak untuk mengetahui kategori kurus, normal, kurus sekali, gemuk, atau gemuk sekali? Yang pertama, hitung indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Berikutnya yang kedua, lihat grafik indeks massa tubuh warna biru untuk laki-laki dan warna pink untuk perempuan. Selanjutnya yang ketiga, tarik garis mendatar nilai indeks massa tubuh yang didapatkan, selalu tarik juga garis tegak dari umur Anda sekarang sehingga bertemu dengan perpotongan garis indeks massa tubuh. Kemudian lihat hasilnya apakah termasuk dalam kategori normal, kurus, kurus sekali, gemuk, gemuk sekali. Sekarang bagaimana untuk menjaga agar tubuh tetap ideal, yaitu dengan cara olahraga dan beraktivitas fisik seperti bermain, jalan kaki, dan sepak bola, berenang, basket, atau olahraga lainnya. Nah, yang perlu dipantau atau dihindari yaitu berlebihan menonton TV atau bermain game di handphone, karena dapat berisiko mengurangi aktivitas fisik. Selanjutnya, masalah yang ketiga adalah tentang anemia gizi besi. Apa itu anemia gizi besi? Apakah kalian sudah tahu apa itu anemia gizi besi? Anemia gizi besi adalah rendahnya kadar hemoglobin atau unsur dalam sel darah merah yang mengandung zat besi yaitu kurang dari 12 gram. Hal ini terjadi jika Anda kurang makan makanan yang mengandung zat besi seperti hati, daging, telur, sayuran warna hijau, dan kacang-kacangan. Anak perempuan lebih sering mengalami anemia gizi besi dibandingkan dengan laki-laki karena anak perempuan mengalami menstruasi. Anemia gizi besi ditandai dengan 5L yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Biasanya sering diikuti rasa pusing, ngantuk, mata berkunang-kunang, serta terlihat pucat pada telapak tangan dan pada wajah. Selanjutnya, masalah kesehatan yang lain yang harus diperhatikan adalah kesehatan mata. Masalah mata yang sering dialami oleh anak-anak adalah tidak jelas melihat jarak jauh atau rabun jauh. Saat gelap tidak bisa membedakan warna, serta mata merasa berair, merah, dan bengkak. Jika Anda mengalami salah satu hal tersebut, sebaiknya segera diperiksakan ke puskesmas atau ke dokter. Cara untuk menjaga kesehatan mata Anda adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak mata anak saat membaca buku. Jarak mata dengan buku saat membaca adalah 30-40 cm karena pada jarak tersebut mata dalam keadaan rileks sehingga mata tidak cepat lelah. Himbauan aku untuk tidak membaca sambil tiduran. Yang kedua, atur pencahayaan saat membaca. Pencahayaan saat membaca baiknya tidak dari depan. Atur pencahayaan langsung ke objek supaya mata tidak silau sehingga tidak cepat lelah. Pengaturan pencahayaan sebaiknya adalah dari samping kiri supaya objek atau tulisan tidak tertutup oleh bayangan tangan saat menulis karena pada umumnya nulis menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, awasi Ananda saat menonton TV. Jangan terlalu dekat atau sambil tiduran. Jarak terdekat untuk menonton TV dapat menggunakan rumus 5 kali diagonal TV. Selanjutnya,
Anjurkan untuk mengistirahatkan mata setiap 2 jam setelah menonton TV atau menggunakan komputer ataupun HP dengan memandang ke tempat yang jauh atau benda yang berwarna hijau. Selain itu juga, himbauan Ananda untuk tidak melihat matahari secara langsung atau berlama-lama melihat cahaya yang menyilaukan karena dapat merusak mata. Selanjutnya, hindari menggunakan anduk atau sapu orang lain yang sedang sakit mata. Yang terakhir, ajak Ananda periksa mata ke dokter ataupun ke puskesmas. Masalah kesehatan lainnya yang perlu juga untuk diperhatikan adalah kesehatan telinga. Tahukah kalian apa saja yang dialami kalau telinga Ananda bermasalah atau sakit? Yang pertama, keluar cairan dari telinga bisa encer, jernih, nanah, ataupun darah. Yang kedua, telinga seperti tersumbat atau penuh. Jika ia periksakan Ananda segera ke puskesmas ataupun ke dokter. Yang ketiga, rasa sakit di telinga. Dan yang keempat, bisa sampai tidak mendengar suara. Nah, pesan untuk Anda dalam menjaga kesehatan telinganya adalah hindari suara keras atau bising. Terus-menerus suara keras dan bising tidak boleh didengar lebih dari 30 menit. Saat mendengarkan musik atau menggunakan headset, volume suara tidak boleh lebih dari 60%. Upayanya yaitu tutup telinga bila mendengar suara yang keras, hindari memasukkan air, bulu ayam, batang rumput, korek api, ketenbat, ataupun benda lainnya ke dalam lubang telinga. Membersihkan telinga tidak dianjurkan sampai ke dalam liang telinga karena dapat mendorong kotoran masuk ke dalam sehingga lama-kelamaan kotoran akan menumpuk dan tersumbat. Dianjurkan membersihkan atau mengeringkan telinga cukup hanya kira-kira pada sepertiga luar telinga saja. Nah, yang terakhir, keringkan daun telinga setiap Anda selesai mandi. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan tentang masalah kesehatan yang mungkin bisa dialami oleh Ananda, mulai dari gizi, kesehatan mata, kesehatan telinga, dan masih banyak penyakit yang perlu kalian ketahui. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk para orang tua dan calon orang tua. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.